Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas akhir dari pengantar sistem digital. Untuk judul kami itu perancangan sistem kendali lampu lalu lintas. Oke, next. Next. Nah, Di oke sini untuk ada anggota kelompok itu. Oh, ya udah lanjut lanjut lanjut. lanjut. Di sini ada anggotanya ada 6. Pertama Rangga Pertaya Setiano Putro, saya sendiri. Terus ada Muhammad Arya Khalil Mirza Hamzah. Lalu ada Muhammad Syamil, Muhammad Faisal Atalah, lalu Koil Amin. Lanjutnya latar belakang. Di sini kemacetan lalu lintas merupakan masalah serius di perkotaan Indonesia. Sistem lampu lalu lintas konvensional yang menggunakan timer tetap tidak mampu menyesuaikan diri dengan kepadatan kendaraan yang berubah-ubah sehingga menyebabkan antrian panjang dan pemborosan waktu. Solusi berbasis microcontroller seperti Arduino Uno memungkinkan sistem lampu lalu lintas bekerja secara otomatis dan adaptif. Dengan memanfaatkan logika digital dan rangkaian kombinasional, sistem dapat mengatur durasi sinyal secara efisien untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran lalu lintas. Tujuan satu, membuat simulasi sistem lampu lalu lintas menggunakan Arduino Uno. Dua, menampilkan waktu hitung mundur menggunakan 7 segment. Ketiga, mengatur pergantian lampu merah, kuning, hijau secara otomatis. Empat, menambah fitur push button untuk mempercepat pergantian lampu hijau. Kelima, menambahkan mode emergency menggunakan 2 kali penekanan tombol. Mena- Lalu keenam, dan terakhir, menerapkan konsep digital pada rangkaian berbasis microcontroller. controller. Lanjutnya ada cara kerja akan dibacakan oleh Koil Amin. Ya, jadi di sini cara kerja sistemnya ini adalah sistem dimulai dengan lampu hijau kendaraan dan lampu merah pejalan kaki yang menyala. Nah, sementara telepon segmen menampilkan hitung mundur selama 9 detik. Jika push button ditekan 1 kali saat lampu hijau, maka countdown akan dipercepat menjadi 5 detik. Setelah waktu habis, lampu berubah ke patok kuning selama 3 detik. Kemudian beralih ke lampu merah kendaraan dan hijau penjalan kaki dengan countdown 9 detik. Apabila push button ditekan 2 kali dalam waktu kurang dari 700 ms saat fase lampu merah, mode emergency akan aktif sehingga sistem akan langsung kembali ke lampu hijau kendaraan tanpa melewati fase kuning. Jika tidak ada emergensi, sistem akan mengikuti urutan normal dan mengulangi siklus lampu lalu lintas secara otomatis. Next. Nah, di sini diagram blok dan input outputnya. Nah, jadi di sini inputnya ada sinyal clock internal Arduino dengan osilator kristal sebagai detak sistem clock CLK dengan terus plus button sebagai input reset atau mode manual RSP memiliki dua fungsi yaitu 1 kali tekan untuk mempercepat cooldown lampu hijau sehingga sisa waktu langsung menjadi 5 detik. Nah, terus kedua kali tekan double klik dalam waktu kurang dari 700 ms untuk mengaktifkan mode emergency sehingga sistem langsung kembali ke fase lampu hijau kendaraan tanpa melewati fase kuning. Nah, tegangan supply 5 volt dari USB sebagai satu daya. Nah, di sini outputnya 6 buah LED, 3 LED jalan A merah kuning hijau, 3 LED jalan B merah kuning hijau. Terus selanjutnya satu buah segmen display 7 segmen A sampai G untuk menampilkan angka hitung mundur 0 sampai 9. Terus opsional buzzer atau indikator suara untuk memperingatkan penjalan kaki pada pengembangan lanjutan. Di sini tabel kebenarannya eh, saat S1 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 0, maka lampu hijau di jalur A menyala, sedangkan jalur B berada pada lampu merah. Saat S1 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 1, maka jalur A berubah jadi lampu kuning, sementara jalur B tetap merah. Saat S1 sama dengan 1 dan S0 sama dengan 0, maka jalur A menjadi lampu merah dan sedangkan jalur B berubah jadi lampu hijau. Nah, terakhir saat S1 sama dengan S1 dan S0 sama dengan 1, maka jalur A tetap merah dan jalur B berubah jadi lampu kuning.
Ya. Di sini fungsi boolean dan gerbang logika. Nah, berdasarkan tabel kebenaran, diperoleh fungsi boolean keluar lampu dalam bentukan sum of product atau SOP dan fungsi next state untuk flip-flop D yaitu D1 sama dengan S1 S0 tambah S1 Z tambah S1 titik S0 Z tetap D0 sama dengan SO Z. Sistem juga dilengkapi fitur emergency yang memungkinkan transisi langsung dari S2 ke S0 saat push button ditekan dua kali. Tetap fitur kecepatan countdown pada S0 menjadi 5 detik. Kemudian fitur tersebut tidak mengubah fungsi boolean utama pada sistem. Di sini rangkaian kombinasional dan sequential logik. Nah, rangkaian komisional pada sistem terdiri dari decoder state ke output lampu, decoder BCD ke 7 segment, dan logika push button. Decoder state mengatur nyala lampu sesuai state aktif. Decoder BCD menampilkan angka countdown pada 7 segment, sedangkan push button digunakan untuk mempercepat cooldown dan atau mengaktifkan mode emergency. Seluruh rangkaian kombinasional menghasilkan keluaran berdasarkan kondisi input saat itu, sementara perpindahan antar state tetap dikendalikan oleh rangkaian sekuensial atau PSM. Nah, bagian sekuensial sistem berada pada register state S1 dan S0 dan counter countdown yang bekerja berdasarkan konsep D flip-flop dan finite state machine atau PSM. Pada implementasi Arduino Uno, perpindahan state direpresentasikan melalui variabel dan program, sedangkan delay digunakan untuk countdown dan release untuk mendeteksi double click pada fitur emergency. Selain itu, transisi normal berdasarkan countdown. Sistem pada langsung kembali ke state S0 pada saat kondisi emergensi terpenuhi, serta mendukung percepatan countdown menjadi 5 detik melalui satu kali penekanan push button tanpa mengubah urutan state utama. Selanjutnya dibacakan oleh Khalid. Oke, untuk state diagram ASM dan ASL, yang pertama itu ada state diagram EFSM. Jadi, sorry masih A ya EFSM. Sistem menggunakan 4 state yang membentuk siklus tertutup yaitu S0 ke S1, ke S2, ke S3, lalu ke S0 lagi. Perpindahan tersebut state hanya terjadi ketika Z sama dengan 1 atau countdown mencapai 0. Sedangkan jika Z sama dengan 0, sistem tetap berada pada state yang sama karena keluaran lampu hanya bergantung pada state aktif sistem termasuk Moore machine. Nah, untuk ISM chart-nya, ISM chart menunjukkan urutan kerja sistem di mana setiap state menghasilkan keluaran lampu dan mengatur nilai kawal counter countdown setelah counter mencapai 0 atau Z sama dengan 1. Nah, sistem perpindahan ke state ini berikutnya itu selain transisi normal, terdapat jalur reset melalui push button yang dapat langsung nilai mengembalikan sistem ke state S0. Asynchronous sequential logic atau ASL. Pada sistem ini konsep ASL dilakukan pada push button reset karena input tersebut dapat mengubah kondisi sistem secara langsung tanpa menunggu siklus countdown selesai. Ketika tombol ditekan, sistem segera kembali ke state S0 sebagai kondisi awal. Next. Nah, jadi di sini ada implementasi Tinkercad dan hasil pengujiannya. Jadi di sini tuh untuk di sini tuh ada screenshotan dari Tinkercad-nya. Nah, di Tinkercad sendiri ini tuh terdapat rangkaian simulasi Tinkercad yang dibuat oleh kelompok kami. Nah, di sini tuh ada koneksi antara Arduino Uno, LED merah, kuning, dan hijau untuk jalur A dan jalur B. Terus juga terdapat 7 segment display, push button untuk pejalan kaki, dan tombol darurat. Oke, next. Nah, untuk hasil pengujiannya ini yang pertama itu ada skenario pengujian di mana kondisi awal sistem dinyalakan, maka hasil yang ingin diharapkan itu adalah A hijau, B merah, counter memulai 5. Nah, hasilnya itu udah aktual atau sesuai statusnya berhasil. Next. Nah, lalu untuk hasil pengujian yang kedua itu adalah counter A hijau mencapai 0. Nah, harapannya itu berpindah A ke A kuning, B tetap. Jadi hasilnya itu sesuai dan indikatornya berhasil. Lalu hasil pengujian ketiga adalah counter A kuning mencapai 0,
Hasil yang diharapkan itu adalah A, merah, B, hijau, counter mulai 5. Harapan sudah sesuai dan indikatornya juga berhasil. Lalu yang keempat itu adalah counter B hijau mencapai 0, B kuning, A tetap, merah sudah sesuai dan juga indikatornya berhasil. Lalu yang kelima ada counter B kuning mencapai 0, kembali ke state awal, A, hijau, B sudah sesuai dan juga indikatornya berhasil. Nah, untuk yang keenam itu ada tombol push button ditekan. Jadi sistem itu akan mereset ke state 0, itu sudah sesuai dan juga indikatornya berhasil. Nah, lalu ketika tombol ditekan satu kali saat lampu hijau, maka countdown itu akan langsung jadi 5 detik. Itu sudah sesuai dan indikatornya berhasil. Lalu yang terakhir itu adalah countdown langsung menjadi 5. Sistem langsung kembali ke fase. Lalu itu sudah sesuai dan juga indikatornya berhasil. Next. Nah, untuk kelemahan dan kesimpulan dan penutup, jadi sistem ini tuh masih memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya mendukung dua arah jalan, menggunakan durasi lampu tetap atau fixed time tanpa sensor kepadatan kendaraan, belum memiliki jalur ke pejalan kaki khusus bergantung pada satu Arduino Uno sebagai pengendali utama, serta pengujian masih terbatas pada simulasi Tinkercad, sehingga belum mengevaluasi kondisi perangkat keras secara nyata. Kesimpulannya itu, sistem lampu lalu lintas berbasis Arduino Uno hanya berhasil mengimplementasikan konsep rangkaian kombinasional rangkaian sekuensial, fungsi boolean, dan finite state machine atau FSM. Hasil simulasi menunjukkan sistem mampu mengatur pergantian lampu dan menampilkan countdown dengan baik sesuai rancangan, meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.